Ini ya? Bedanya Bisa kita naik buka. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Autotailing. Sekarang kita kedatangan mobil Suzuki R3. Mobil datang kali ini kondisinya cukup berbeda karena benar-benar parah gila. Kondisinya benar-benar di luar ekspektasi. Singkat cerita, mobil ini didapatkan oleh pemiliknya baru saja. Jadi sebelumnya beliau juga mendapatkan mobil ini dengan harga miring, namun dengan kondisi yang seperti ini. Di eksterior juga kotor sekali, banyak jamur, baret, dan juga penyok-penyok serta baretan dalam. Masih butuh banyak yang harus dirapikan lagi. Kemudian untuk sektor interior juga terlihat kotor sekali. Apalagi jok bawaan dari R3 ini warnanya krem dan dia bludru atau kain, sehingga mudah sekali untuk kotor. Pada bagian interior mobil hampir seluruh bagiannya kotor, mulai dari jok, trim-trim, dan juga plafonnya. Oke, baiklah, inilah yang kalian hirup jika sirkulasi AC-nya sebenarnya sangat kotor dan tidak pernah diganti. Langsung saja setelah selesai kita cek seluruh bagian interior dan eksterior serta fungsi-fungsi, sekarang langsung kita antar ke bengkel cat terlebih dahulu untuk dilakukan proses pengecatan dan perbaikan di beberapa sisi bodi mobil. Selagi bagian eksteriornya dicat, sekarang untuk interior juga kita bongkar total. Untuk bagian interior yang kita bongkar total ini meliputi jok, karba dasar, trim-trim, dan juga plafonnya. Jadi seluruh bagian interior mobil ini akan kita turunkan, termasuk trim pada pintu mobil, kecuali dashboard saja tidak kita turunkan. Setelah kita bongkar, makin banyak kotoran dan juga noda-noda sisa makanan serta kotoran-kotoran, pokoknya banyak sekali. Makin terlihat jelas kalau mobil ini benar-benar tidak terawat dan acak-acakan. Untung oleh pemiliknya langsung di salon. Setelah selesai kita bongkar, sekarang waktunya kita lanjut ke proses pembongkaran joknya. Karena jok pada mobil R3 ini benar-benar parah kotorannya, sehingga kita harus membongkarnya agar proses pembersihannya bisa lebih menyeluruh dan bersihnya sempurna. Jadi kita bersihkan semaksimal mungkin.
Setelah selesai kita bongkar kulit joknya, lanjut ke proses pembersihan karpet dasar. Pada karpet dasar mobil ini juga benar-benar parah kotorannya. Banyak sekali pasir-pasir dan juga kotoran yang mengendap di dalam serat karpet dasar, serta terdapat sisa makanan juga. Kemudian untuk pembersihan yang pertama kita lakukan menggunakan high pressure cleaner. High pressure cleaner yang kita gunakan bertekanan 120 bar. Jadi tekanannya sangat tinggi sehingga cukup untuk mengekstrak kotoran dan juga noda yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Dan untuk pembersihan jok yang pertama kita bersihkan juga menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda maupun daki yang menempel pada kain jok. Terlihat jelas setelah kita semprot menggunakan high pressure cleaner tekanan tinggi, kotorannya bisa hilang. Selanjutnya kita bersihkan juga menggunakan shampoo. Jadi kita sikat menggunakan deterjen untuk mengangkat dan juga melunakkan kotoran-kotoran serta memberikan aroma wangi pada kain joknya. Proses yang sama juga kita lakukan pada karpet dasar mobil agar wangi dan makin bersih. Selanjutnya, kita keringkan di bawah sinar matahari secara langsung hingga benar-benar kering maksimal. Jika masih basah, bisa jadi timbul bau apak atau bau yang tidak sedap saat dipasang. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan trim dan juga door trim. Untuk trim mobil ini kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner dan juga spon magic serta uap panas untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di trim mobil. Apalagi trim R3 ini kebanyakan warnanya peach, jadi mudah sekali terlihat kotor dan kusam.
Next, sekarang lanjut ke proses pemasangan bagian-bagian dari jok. Karena sudah selesai kita cuci dan sekarang kita pasang kembali seperti semula. Next, sekarang lanjut ke proses pengecatan. Untuk proses pengecatan ini tidak banyak yang bisa kami dokumentasikan karena memang kondisinya di sebelah workshop. Pada bagian-bagian yang dicat ini sudah melalui proses dempul, penghalusan, epoksi, pengecatan, dan juga varnish atau clear coat. Dan berikutnya sekarang waktunya kita undercarriage detailing. Sekarang kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya beserta roda cadangannya. Tujuan dari pembongkaran ini untuk membersihkan kolong dan juga bagian kaki-kaki mobil secara sempurna dan menyeluruh. Oke. Ini saran saya bautnya minta diganti karena mungkin waktu pemasangan ini agak miring terus dipaksa jadinya rusak seperti ini. Ya ini harus diganti satu set baut sama murnya ini. Nanti kita lepas. Faktornya apa, Mas? Ini bisa jadi waktu pemasangan pertama kali itu agak miring sedikit tapi dipaksa terus, dipaksa. Memang bisa masuk tapi lama-kelamaan ya rusak seperti ini. Nggak bisa lagi nih dipakai, ini harus diganti. Ya, Mas. Diomongkan ke orangnya. Sebaiknya diganti. Ya, sebaiknya memang diganti. Saya sarankan ini harus diganti. Kalau nggak diganti ini dipasang lagi, proses melepasnya nanti susah, malah lebih susah. Karena sudah rusak. Tapi untuk roda
aman mas, nggak copot atau bisa patah? Kalau untuk roda, ya ini kan masih ada 5 baut ya mas. Kalau misalkan baut yang satu ini kok rusak ya bisa jadi bermasalah kalau nggak diganti. Jadi harus diganti. Aku kesel mas. Cepat banget sih. Next, sekarang waktunya kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar, sehingga cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner, nantinya kita lanjutkan menggunakan degreaser, menggunakan cairan pembersih, agar kerak-kerak yang menempel di sela-sela sempit bisa hilang dan terjangkau. Kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki mobil ini jika tidak dibersihkan dan dibiarkan terus-menerus bisa lama-kelamaan bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi, dan bisa saja membuat kolong atau bagian bawah bodi mobil keropos dan jebol. Kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Lihat perbedaan yang sangat jauh dari kolong kaki-kaki yang belum kita bersihkan dengan yang sudah dibersihkan. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada velg mobil. Untuk velg mobil ini kita bersihkan menggunakan degreaser juga untuk mengangkat kotoran, kerak-kerak serta noda aspal yang menempel. Setelah kita bersihkan, nantinya velg ini akan kinclong lagi seperti baru.
ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan proses pembersihan mesin. Untuk ruang mesin ini kita semprot menggunakan high pressure cleaner, namun dengan tekanan yang jauh lebih kecil, 50 bar saja, agar tetap aman untuk mesin dan bisa membersihkan ruang mesin dengan maksimal. Namun memang ada beberapa bagian yang memang tidak boleh disemprot karena bisa rawan dan beresiko. Jadi kita tutupi menggunakan plastik. Lanjut, sekarang waktunya kita bersihkan seatbelt mobil ini. Pada seatbelt mobil R3 ini benar-benar kotor juga kondisinya. Jadi kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Terlihat seatbelt mobil ini benar-benar kotor sekali, parah kotorannya. Seatbelt yang kotor ini bisa memicu timbulnya alergi maupun gatal-gatal bagi pemakainya.
Sekarang lanjut ke proses pembersihan door trim. Untuk door trim mobil ini kita bongkar, jadi proses pembersihannya bisa lebih maksimal lagi karena kita menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran yang sudah membandel di door trim mobil ini. Sekarang lanjut ke proses pembersihan lantai dasar mobil. Untuk lantai dasar mobil ini juga kondisinya benar-benar parah sekali. Banyak sisa makanan yang sudah lama hingga berjamur, serta pasir, dan juga entah mobil ini sebelumnya pernah digunakan untuk mengangkut material dari bahan bangunan atau bagaimana. Karena banyak sekali pasir dan juga kotoran-kotoran di dalam lantai dasar mobil ini. Setelah kita bersihkan seluruh bagian interior mobil, lanjut ke proses pemasangan plafon, door trim, dan juga lantai karpet dasarnya. Untuk pemasangan interior ini pun juga harus kita pasang kembali seperti semula, hingga tidak akan terlihat dari yang sebelumnya sudah dibongkar dengan yang belum. Sekarang naik ke proses polish body step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baratan halus dan juga jamur serta kerak-kerak yang ada di bodi mobil, agar warna pada cat bodi mobil semakin muncul dan glossinya makin keluar. Karena penyebab timbulnya kusam pada cat bodi mobil merupakan baret dan jamur yang menempel, sehingga menutupi bagian glossy dari cat bodi mobilnya. Setelah kita koreksi, kita hilangkan, nantinya akan jauh lebih kinclong seperti baru.
Selanjutnya naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor maupun baratan halus yang tersisa. Setelah step kedua, nantinya glossy akan jauh lebih muncul lagi, jadi makin kinclong dan makin sempurna hasilnya. Ini dulu perebetan panen baru. Dan next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu maupun hasil oksidasi akibat proses pemolasan dan pembersihan. Setelah kita cuci bersih, nantinya bisa kita koreksi apakah hasil polesannya sudah benar-benar maksimal atau belum.
finishing, yaitu proteksi kaca dan bodi. Untuk kaca mobil kita proteksi menggunakan glass coating untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Kemudian untuk bodi mobil juga kita proteksi menggunakan nanoceramic SCPR. Nanoceramic SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik juga sekaligus memunculkan glossy pada cat bodi mobil, sehingga tampilan cat bodi mobil makin kinclong lagi seperti baru dan wet look atau terlihat basah becek. Kedua proteksi ini bisa bertahan 1 hingga 3 bulan. Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil serta interior yang tadinya acak-acakan dan benar-benar parah sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy dan seperti baru lagi. Hingga pemiliknya pun juga terkejut saat datang dan melihat sendiri bagaimana hasil dari proses full detailing.
kasih banyak kepada beliau pemilik Suzuki R3 ini yang sudah datang untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan video kita selanjutnya dan see you next time.